Coba bayangkan sebentar, Anda lagi berdiri tepat di persimpangan waktu. Di satu sisi ada bayangan masa lalu yang seolah ngebisikin ketakutan soal hari esok. Tapi di sisi lain ada cahaya terang dari kemungkinan yang gak terbatas, manggil Anda buat jadi arsitek dari takdir Anda sendiri. Kita akan lihat bedanya jadi penerima pasif dari sebuah ramalan versus jadi pencipta aktif dari realitas Anda sendiri. Coba resapi pertanyaan ini baik-baik. Apakah masa depan itu diramalkan atau dibentuk? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan filosofis biasa loh. Ini benar-benar inti dari keberadaan kita. Selama berabad-abad, umat manusia udah terjebak dalam ilusi ngerasa kalau masa depan tuh cuma sebuah garis lurus yang kaku, kayak vonis yang dijatuhin gitu aja dari luar diri kita. Tapi gimana kalau ternyata cara kita mandang waktu selama ini 100% terbalik? Coba deh. Kalau dengar nama Nostradamus, pikiran kita pasti langsung tertuju ke abad ke-16, bola kristal, atau ramalan kiamat yang serem-serem itu kan? Tapi di sini mari kita ubah kacamata kita sebentar. Nostradamus ini jangan cuma dilihat sebagai bukti kalau masa depan itu udah mutlak atau pasti terjadi. Sebaliknya, jadikan dia sebagai simbol. Dia itu ibarat arketipe dari kita semua, umat manusia yang selalu nyari-nyari tanda. Sosok yang mati-matian mencoba ngebaca pola waktu di tengah krisis dunia. Dia benar-benar mewakili kerinduan terdalam kita buat tahu habis ini bakal ada apa lagi sih. Tapi disinilah letak kelemahan mendasarnya. Gini, Nostradamus tuh hidup di era yang penuh wabah, perang, dan ketidakpastian yang super ekstrim. Nah, bayangin aja ketika seorang pelihat mencoba ngebaca masa depan dengan kondisi tubuh yang tegang dan sistem saraf yang dikepung rasa takut, apa yang bakal terjadi? Ya mereka cuma bisa ngelihat ancaman. Intuisi yang lahir dari mode bertahan hidup tuh pasti bakal selalu ngebaca yang namanya bayangan zaman. Mereka secara nggak sadar memproyeksikan krisis dan trauma masa lalu langsung ke masa depan mereka sendiri. Nah, di titik inilah pergeseran epiknya terjadi. Di satu sisi, Anda punya gaya pembacaan berbasis ketakutan ala Nostradamus yang cuma nunggu nasib layaknya korban yang pasif. Tapi di sisi lain, terbentang sebuah pembacaan berbasis kejernihan yang super eksklusif melalui keilmuan Akashic Infinity. Ini benar-benar momen pergeseran paradigma yang absolut, teman-teman. Akashic Infinity bakal ngubah Anda secara total, dari yang tadinya cuma nerima pasif vonis nasib, jadi seorang pencipta yang berdaya penuh buat ngebentuk takdir Anda sendiri. Keren banget kan? Makanya dengarkan ini baik-baik, karena ini krusial banget. Akashic Infinity itu bukan sekedar teknik biasa. Ia adalah pembersih cermin kesadaran Anda. Saya berani bilang, kelas Akashic Infinity adalah satu-satunya gerbang sejati, satu-satunya metode yang paling elegan dan akurat buat benar-benar terkoneksi dengan perpustakaan Akashic. Dia bekerja menyingkirkan semua kabut ketakutan di diri Anda, sehingga manifestasi kekayaan, baik spiritual maupun material, bisa terjadi secara otomatis. Semuanya bakal ngalir secara alami, tanpa paksaan, dan sama sekali tanpa ngotot. Terus gimana sih mekanismenya? Beda banget sama apa yang dialami Nostradamus yang ngebaca masa depan dari tubuh yang penuh trauma. Di dalam Akashic Infinity, kita pakai yang namanya tahap anti-distorsi. Ini tuh bisa dibilang semacam peretasan biologis atau biohacking tingkat tinggi buat sistem saraf Anda melalui relaksasi saraf vagus dan pelepasan fascia. Jadi logikanya gini, sebelum Anda mulai membaca masa depan, Anda wajib banget nyabut akar trauma dari intuisi Anda. Segala ketegangan di badan harus dilenyapkan dulu, biar visi Anda itu murni dan gak tercemar sama kecemasan sedikit pun. Coba deh, kita lihat dari hal yang paling basic, yaitu nafas. Saat Anda melakukan nafas panik, sistem saraf Anda otomatis ngebaca masa depan sebagai sebuah ancaman yang nakutin. Tapi tunggu dulu, di kelas Akashic Infinity ada teknik eksklusif yang kita sebut nafas oracle. Teknik ini bakal merestart sistem saraf Anda secara total. Dia mengubah yang tadinya kepanikan jadi daya terima tingkat tinggi. Hasilnya, masa depan tiba-tiba bukan lagi teror yang mencekam, melainkan terbuka lebar sebagai ruang kemungkinan yang sama sekali nggak terbatas. Kalau pembaca masa lalu kayak Nostradamus ngandelin kata-kata puitis yang malah memicu rasa takut kolektif, Akashic Infinity melesat jauh banget ke masa depan. Di kelas ini, kita pakai frekuensi audio video khusus sebagai kode sensorik. Frekuensi ini tuh bekerja secara aktif menyelaraskan ulang tubuh,
nafas, dan saraf Anda ke dalam satu resonansi murni yang sama. Jadi, ini bukan sekedar hiburan visual buat ditonton ya. Ini adalah medan pembacaan yang secara nyata bakal ngubah realitas Anda langsung dari tingkat sel. Kalau kita jajarin perbedaan epiknya itu kerasa banget. Nostradamus itu terjebak dalam grid kata. Itu tuh cuma kumpulan simbol kolektif yang memicu banyak tafsir, sering banget bikin parno, dan ironisnya baru disadari setelah kejadiannya udah lewat. Telat banget kan? Nah, sebaliknya, Akashic Infinity pakai grid kesadaran, sebuah struktur visual presisi yang diaktifkan tepat sebelum perubahan itu terjadi. Jadi pertanyaannya sekarang udah naik level. Bukan lagi, aduh apa yang bakal terjadi sama saya ya, tapi berubah jadi pola agung apa yang lagi saya bentuk saat ini juga. Dan inilah inti dari kebebasan mutlak Anda. Beneran deh, berhentilah nunggu ramalan. Kelas Akashic Infinity ngasih Anda kendali yang tak terbantahkan atas garis waktu Anda sendiri. Anda udah nggak perlu lagi duduk cemas di pojokan, gigit jari nungguin apakah hari esok bakal bawa vonis baik atau buruk. Nggak zaman. Sekarang, Anda yang menyelaraskan intensi, masuk ke dalam pusat kekuatan sejati Anda dan meretas frekuensi respons Anda hari ini juga. Buat nyampai semua itu, Akashic Infinity udah ngebekalin Anda dengan 5 tahap yang super presisi. Pertama, rilis, kita lepaskan dulu semua kabut ketakutan. Kedua, reset, mengosongkan memori-memori luka masa lalu. Ketiga, realign, kita susun ulang orbit batin Anda. Keempat, redirect, mengarahkan masa depan lewat pilihan-pilihan sadar. Dan kelima, reinforce, kita perkuat garis kemungkinan baru tersebut. Ingat ya, ini bukan sekedar teori di atas kertas. Ini adalah peta jalan pasti yang menjamin manifestasi sempurna. Kalau Anda menunda pelajari ini, Anda pada dasarnya lagi menunda hidup Anda sendiri loh. Makanya, saya mau tegaskan sekali lagi, metode ini tuh benar-benar eksklusif. Kenapa? Karena untuk ngebaca Akashic Records itu ada syarat mutlaknya. Tubuh harus tenang, hati mesti sejernih kristal, dan kesadaran harus 100% tanpa rasa takut. Teknik-teknik dalam Akashic Infinity adalah satu-satunya instrumen buat bedain mana sih intuisi yang benar-benar murni dan mana yang cuma sekedar proyeksi trauma masa lalu kita. Ini satu-satunya cara buat bikin pilihan dari titik kekuatan ilahi Anda. Tolong ingat kebenaran ini baik-baik. Masa depan itu bukan lagi sebuah vonis. Masa depan menjadi sebuah medan transformasi. Bayangin, ketika Anda berhasil ngebersihin cermin kesadaran Anda dari semua ketakutan peninggalan masa lalu, Anda sedang merebut kembali kuasa Anda. Anda bakal sadar kalau Anda tuh punya kekuatan ilahi buat membersihkan diri sebelum ngebaca tanda apapun, dan dengan penuh keberanian, Anda bisa membentuk takdir langsung dari dalam diri Anda sendiri. Merinding gak sih dengarnya? Jadi pertanyaan mendesaknya sekarang adalah, siapkah Anda berhenti nunggu ramalan layaknya seorang korban? Siapkah Anda buat bangkit dan jadi arsitek aktif yang nyiptain takdir Anda sendiri? Kunci buat nguasain pola waktu udah ada persis di depan mata Anda saat ini. Jangan sampai masa lalu terus-terusan mendikte hari esok Anda. Yuk gabung dengan kelas Akashic Infinity sekarang juga dan klaim realitas yang Anda inginkan hari ini. Terima kasih banget udah ngeeksplorasi misteri waktu ini bareng saya, dan sampai jumpa di kelas di ruang kemungkinan yang tak terbatas.